Ustaz Haji Muhammad Yoso, badannya adalah surah Al-Fatihah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Idza saluha saluha 'amalu kulluh wa idza fasada fasada 'amalu kulluh. Wa qala Rasulullah aidan as-salatu imaduddin. Hadirin jamaah subuh Masjid Khairuddin Salam yang dimuliakan oleh Allah, pada ujung kali ini izinkan kami berbagi pemahaman dengan tema menjaga sholat kita. Sebagaimana yang kita pahami bahwa sholat adalah tiang agama, pilar, fondasi, dasar dari agama. Sedangkan agama itu sendiri adalah, dalam hal ini Islam, adalah sebuah ajaran, ingatan, peringatan agar kita selaku manusia, selaku mukmin muslim berperilaku baik dan menjalankan semua apa yang diamanahkan oleh Allah dalam kita menjalani kehidupan di muka bumi. Kalau kita sebagai khalifah, diperintahkan sebagai khalifah, mengisi peran-peran kita di muka bumi ini, maka sholat itu adalah penjaganya, fondasinya yang harus terus kita jaga dan kita pertahankan agar bangunan keagamaan itu, agar peran-peran kita di dalam bangunan tersebut terus terjaga dan menjadi kokoh. Lalu inti dari agama, inti dari keberadaan agama itu adalah peran-peran kita, di mana peran-peran itu adalah kita harus selalu menjaga kesucian diri kita. Sebagaimana kita pahami bahwa kita ini tercipta dalam keadaan yang sempurna, paripurna, kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka sholat, dalam hadis, dalam ayat yang saya bacakan tadi, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat juga menjadi tiang agama. Bersama dengan itu, sholat juga menjadi penjaga kita dari segala godaan, potensi, ajakan untuk berbuat keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu adalah refleksi, terjemahan, manifestasi dari nafsu-nafsu, keinginan-keinginan jahat yang ada di dalam diri manusia. Maka bagaimana cara kita mengetahui kualitas sholat kita yang paling sederhana dari informasi Allah ini adalah sejauh mana
diri kita, kualitas diri kita dalam menjauhi perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan keji dan munkar tersebut. Perbuatan keji dan munkar, pemahaman sederhananya adalah segala tingkah laku yang berlawanan dengan wahyu, berlawanan dengan akal sehat, atau yang lebih mudahnya adalah segala perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mencuri, membunuh, tidak menepati janji, berbohong, semua perilaku yang negatif, yang jelek itu dimasukkan ke dalam al-fahsya wal munkar. Berarti kalau kita mencoba belajar mengukur kualitas diri kita, bagaimana kualitas sholat kita, bagaimana pula volume statistik dari perbuatan-perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan-perbuatan tidak baik kita. Kalau kita masih suka berbuat maksiat, masih suka berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, apapun itu bentuknya, berarti kualitas sholat kita memang masih menjadi PR. Rasul berkata, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nanti di alam hisab, di alam perhitungan, yang dihitung dari amal-amal kita yang pertama adalah sholat. Mungkin kita bisa mengimajinasikan dialog kita dengan Allah nanti, ya. Bagaimana sholat kamu? Mungkin jumlahnya, kuantitasnya, juga kualitasnya. Karena belum tentu juga orang-orang yang menjalankan kuantitas sholatnya baik diikuti dengan kualitas sholatnya. Maka Allah juga memberikan peringatan, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim yura'un. Celakalah orang-orang yang sholat, yang di dalam sholatnya masih menginginkan riya, masih ingin dilihat oleh orang lain. Berarti sholat ini menjadi sentra dari segala sesuatu. Yang pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat kita. Idza sholuha amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, maka baiklah semua amal-amal yang lain. Rukun Islamnya baik yang lain, syahadatnya baik, puasanya baik, zakat, infak, sedekahnya baik, pergi hajinya baik. Karena yang lainnya itu hanyalah turunan, hanyalah dampak dari kebaikan sholat itu sendiri. Ini menjadi PR buat kita semua, bahwa sholat yang selama ini rutin kita jalankan, yang mungkin kalau dihitung secara durasi hanya 2 menit, 3 menit, 5 menit, atau bahkan 10 menit, singkat saja, tetapi dampaknya itu menjadi parameter di 24 jam kehidupan kita. Itu pula yang menjadi PR buat kita, bagaimana akhlak kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, pergaulan kita kepada orang lain, kepada saudara, kepada keluarga, kepada tetangga. Kita bisa meng-cross checknya, mengevaluasinya, dan mengkaitkannya dengan sholat kita.
Jadi jika diibaratkan sholat itu adalah ibadah ritual atau katakanlah semacam seperti upacara, dampak yang ingin ditimbulkan dari ibadah itu justru setelahnya. Maka penting pula bagi kita untuk kembali mempertanyakan ulang bagaimana kualitas sholat kita. Tidak hanya jumlahnya, tidak hanya seringnya, tidak hanya ketepatan waktunya, as-sholatu ala waktiha, tetapi juga bagaimana penghayatan di dalam sholat itu sendiri. Apakah kita sudah memahami semua bacaan-bacaan? Kalau sudah memahami, apakah kita merasakan arti dari bacaan-bacaan itu? Ada apa rahasia di balik sholat sehingga sholat itu menjadi peran yang sangat penting? Di antaranya adalah karena sholat menjadi sarana pertemuan kita, connecting listrik, sambungan listrik kita kepada Allah. Itu kuncinya. Kalau sholatnya dijaga, maka kehidupan ini pun akan terjaga. Kalau kita mengingat sejarah Isra Mi'raj, di mana Rasulullah diberangkatkan asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nabi Rasulullah diangkat, di Isra Mi'rajkan ke arsy-Nya Allah, lalu di sana turun perintah Allah. Kita ingat bahwa perintah pertama melakukan sholat buat hambanya, buat umat Muhammad itu 50 kali. Lalu dikorting dialog dengan Nabi Musa sampai hanya menjadi 5. Tetapi 5 itu pahalanya sama dengan 50 kali. Betapa sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad dan betapa pentingnya sholat itu sendiri. Seandainya kortingan itu tidak terjadi dan kita mendapatkan perintah 50 kali melakukan sholat dalam sehari semalam, sedangkan sehari semalam hanya 24 jam, berarti kita tidak sempat tidur. Karena setiap jamnya kita harus melakukan sholat 2 kali. Berarti makna yang sesungguhnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Pekerjaan utama kita itu sebenarnya hanya sholat. Sebagaimana malaikat hanya bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah arsyana tawaf. Berarti pekerjaan manusia juga sama seperti mana pekerjaan malaikat, hanya bertasbih, hanya sholat saja. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua untuk kembali senantiasa mengupgrade sholat kita, mencintai ajaran kita, menjalankan syariat sholat 5 waktu, dan betul-betul menghayati, menghargai fasilitas yang diberikan oleh Allah. Sholat 5 waktu, antara sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan perbuatan keji dan mungkar yang terpaksa kita lakukan atau dengan sadar kita lakukan. Sholat subuh bagus, khusyuk, lalu jam 6, jam 7, jam 8 kita melakukan dosa lagi, entah dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Ada sholat zuhur. Sholat zuhur menghapus dosa antara subuh dan sholat zuhur. Sholat zuhur bagus, khusyuk, bersih lagi, kembali lagi bekerja, berbuat dosa lagi. Buka HP, melihat hal-hal yang tidak diridhoi Allah, dosa lagi. Muncul azan asar, dibersihkan lagi dengan sholat asar. Khusyuk, bersih lagi, berbuat dosa lagi di waktu asar, ketemu maghrib. Begitu seterusnya ketemu isya. Begitu seterusnya sholat 5 waktu kita
membersihkan dosa-dosa kita di setiap hari. Dan ini sebuah kesyukuran, fasilitas instrumen sholat diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sehingga kita betul-betul menjadi bersih. Rasulullah menggambarkan kebersihan kita seperti halnya kita mandi. Kita mandi sehari 2 kali. Umat yang paling bersih itu adalah umat Nabi Muhammad, dan terutama orang Indonesia, karena mandinya rajin sehari 2 kali. Beda dengan orang-orang Eropa. Kalau kita ibaratkan mandi sehari 2 kali bersih sekali, sholat itu tidak ubahnya seperti mandi, membersihkan rohani kita, mental kita, pikiran kita sehari 5 kali. Bayangkan betapa bersihnya rohani kita kalau kita betul-betul menjalankan sholat kita dengan baik, benar, dan penuh khusyuk. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya.